Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman media atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini di Tata Kira kita sudah hadir Wakil Ketua DPR RI bidang Kokesra, Gus Muhaimin. Selamat siang, Gus. Akan memberikan keterangan pers terkait dengan usulan hadiah Nobel untuk NU dan Muhammadiyah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja, Gus. Oke, dan tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Marlin dan seluruh teman-teman, para wartawan, para jurnalis yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tidak bisa dibaca handphone, tapi baca di sini aja. Jadi terima kasih. Pertama, saya sebagai Wakil Ketua DPR menindaklanjuti pernyataan saya yang lalu bahwa saya akan mengajukan hadiah penghargaan Nobel Perdamaian untuk NU dan Muhammadiyah. Dua minggu lalu saya statementkan. Hari ini secara resmi saya sampaikan kepada seluruh teman-teman jurnalis, wartawan, dan masyarakat pada umumnya bahwa untuk tahun ini secara resmi saya sebagai Wakil Ketua DPR RI akan mengajukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk sebagai dua lembaga resmi yang organisasi yang sangat besar untuk bisa menerima hadiah Nobel. Indonesia baik tokoh maupun lembaga belum pernah satupun yang menerima hadiah Nobel. Padahal di Filipina ada Maria Rosa, salah satu penerima hadiah Nobel Perdamaian. Kemudian Jos Ramos Horta nggak pernah menerima dari hadiah Nobel ini dari Timor Leste. Sehingga saya bertekad untuk serius dan sungguh-sungguh mengajak semua kalangan dan wabil khusus nanti bersama Presiden Joko Widodo untuk memohon beliau memberikan support sepenuhnya bagi usulan kita kepada Norwegia. Jadi teman-teman sekalian, siapakah yang berhak mengusulkan menerima hadiah Nobel ini? Antara lain anggota DPR, wakil ketua DPR, terutama presiden, rektor, dan organ-organ tertentu, termasuk penerima hadiah Nobel yang memiliki hak mengusulkan. Pihak-pihak yang dapat dan berhak mengusulkan calon pemenang hadiah Nobel setiap tahun, pengajuannya diterima oleh panitia tim seleksi yang dibentuk oleh Parlemen Norwegia dan disebut sebagai The Norwegian Nobel Committee. Ada websitenya nobelprize.org, nomination peace. Periode nominasi sebetulnya sampai pada akhir Januari. Karena itu kita akan susulkan segera dan semoga bisa mengejar tahun ini. Kalau tidak, setidak-tidaknya tahun depan di masa yang akan datang. Selama bulan Maret sampai final Agustus nanti akan ada review utama dari panitia pelaksanaan pemberian hadiah Nobel, dan keputusan akan diambil pada bulan Oktober. Pada bulan Desember dilaksanakanlah pelaksanaan
seremoni penerimaan hadiah Nobel, sehingga kita punya waktu untuk mengusulkan dan memberikan waktu setidaknya tahun depan, kalau bisa tahun ini. Jika usulan nominasi resmi diterima panitia, maka akan terus dijadikan pertimbangan di tahun-tahun berikutnya. Teman-teman, para wartawan dan hadirin sekalian, seremoni hadiah Nobel ini dilakukan di Oslo, Norwegia. Sementara hadiah Nobel untuk ilmuwan dan sastra akan dilaksanakan di Stockholm, di Swedia. Indonesia belum ada satupun tokoh, organisasi, lembaga yang menerima hadiah Nobel. Kenapa NU dan Muhammadiyah sangat layak untuk menerima hadiah Nobel ini? Karena banyak sekali keterlibatan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah di dalam forum-forum perdamaian di level global, baik menjadi penengah konflik di berbagai negara, juga aktif di dalam forum-forum strategis yang menginisiasi dan mempromosikan, bahkan menjadi mediator konflik di berbagai belahan dunia. Yang paling populer di Afghanistan, kemudian di berbagai negara Timur Tengah, dan juga di termasuk di Thailand, Mindanao Selatan. Saya yakin track record NU dan Muhammadiyah tercatat di berbagai dokumen-dokumen nasional maupun internasional, termasuk di Norwegia. Saya juga yakin NU dan Muhammadiyah terbukti mengukir prestasi dan jasa besar bagi perdamaian di Indonesia, kawasan Asia maupun di tingkat dunia. Indonesia hari ini kita merasakan nikmatnya toleransi, nikmatnya perdamaian, nikmatnya persaudaraan, dan terbangunnya nilai-nilai kemanusiaan yang semakin menguat dan membumi di tanah air kita, juga atas ikhtiar dan kebersamaan NU dan Muhammadiyah di dalam peran sosial kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan. Maka NU dan Muhammadiyah telah berhasil merajut dan merawat kapasitas antara negara, pemerintah, dan masyarakat, terutama mengawinkan hubungan Islam dan negara, mengawinkan hubungan Islam dan demokrasi, menyatukan dan memprioritasasikan ajaran-ajaran Islam di berbagai negara yang masih menjadi masalah, justru dapat teratasi dengan baik di tanah air kita. Termasuk di dalamnya pencegahan konflik dan pemberian ruang kebebasan untuk beragama, menjalankan keyakinannya, dan berkat NU Muhammadiyah kita dapat menjadi contoh negara muslim terbesar di dunia yang damai, tentram, dan berhasil mengatasi ancaman-ancaman konflik dan kekerasan seperti negara-negara lainnya yang tidak berhasil. Teman-teman sekalian, NU dan Muhammadiyah telah berjasa memainkan andil besar, pertama memajukan dan mewujudkan narasi dan praktek Islam damai, praktek Islam rahmatan lil alamin, tidak saja menjadikan Islam toleran, tetapi juga Indonesia juga berkontribusi aktif kampanye dan sosialisasi ajaran Islam damai di berbagai belahan dunia, termasuk khususnya di Amerika dan di Eropa. NU Muhammadiyah telah memberikan pengertian, contoh, dan menularkan ajaran nilai-nilai dan praktik Islam damai dan toleran kepada seluruh warga bangsa dan bahkan warga dunia, terutama kepada para sarjana, pemuka agama, dan para pemimpin-pemimpin negara di dalam melaksanakan pemerintahan dan kenegaraan. NU dan Muhammadiyah berjasa besar dalam memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia tahun 1998, di mana transisi konflik horizontal, vertikal antara dari pemerintahan Orde Baru menuju era
reformasi dan demokrasi. Keberhasilan mengatasi transisi dengan memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia, bahkan Gus Dur akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia yang mengatasi ancaman konflik itu. NU dan Muhammadiyah juga aktif dalam mengembangkan Islam yang berbasis tradisi dan budaya, Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Sehingga ajaran-ajaran Islam di berbagai lembaga pendidikan di dalam jumlah yang sangat besar, mungkin dibanding tingkat global, lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu raksasa. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di pesantren, lembaga pendidikan formal di NU dan Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan yang meraksasa, sangat besar dibanding negara manapun. Jumlah, kuantitas maupun kualitas pengajaran dan pendidikan adalah mungkin terbanyak, terbesar, terpokok di seluruh dunia. Bisa dicek itu. Bagaimana jumlahnya, bagaimana cara pengajarannya, bagaimana sistem dan pengorganisasian, bisa disebut sistem pendidikan dan pengajaran raksasa, jutaan jumlah yang dikelola oleh NU dan Muhammadiyah. Dan di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang terus memajukan perdamaian, toleransi, kemanusiaan, keadilan, dan ketentraman, perdamaian. NU dan Muhammadiyah sangat aktif juga menjadi motor pelaksanaan SDGs tahun 2030, target-targetnya, dan menjadikan NU dan Muhammadiyah semakin tepat. Teman-teman sekalian, itulah beberapa pertimbangan sehingga saya bertekad secara sungguh-sungguh menyusun tim, membentuk kelompok kerja, menginisiasi untuk pengumpulan data-data historis dan dokumen-dokumen resmi, dan tentu di bawah bimbingan NU dan Muhammadiyah kita juga akan bersama-sama untuk menyiapkan secara lebih serius. Semakin banyak yang mengusulkan tentu semakin bagus. Terima kasih juga kepada Ramos Torta yang menginisiasi awal pengusulan NU dan Muhammadiyah sebagai penerima hadiah Nobel. Tahun berapa saya cek dulu? Ramos Torta ini 2021 ya. Desember 2021 Ramos Torta telah memulai menginisiasi, dan ini membuat kita harus lebih intensif karena seorang Ramos Torta saja sudah menginisiasi. Dalam waktu dekat tim utama yang kita bentuk akan tentu berkoordinasi dengan PBNU, dengan PP Muhammadiyah, bertemu dengan Duta Besar Norwegia, dan kalau pandemi sudah agak reda saya akan memimpin langsung berkunjung ke Parlemen Norwegia, bertemu dengan pimpinan Parlemen Norwegia sebagai ada peluang P2P, parlemen to parlemen, untuk bisa lebih mengabulkan cita-cita ini. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita sukseskan, mendorong dan mewujudkan cita-cita yang pertama di Republik ini. Semoga NU Muhammadiyah bisa menerima Nobel Perdamaian di dunia tahun ini atau setidaknya tahun depan yang akan datang. Memang butuh waktu, butuh kampanye, butuh lobby, butuh inisiasi untuk meyakinkan semua pihak, khususnya pemerintah dan tim Nobel Perdamaian dari Parlemen Norwegia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar dan sukses seluruh rencana-rencana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.